Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menganalisis salah satu kebijakan di Indonesia dengan menggunakan model incremental. Kebijakan itu adalah kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nah, kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah dalam upaya melindungi anak-anak di bawah 16 tahun dari terpapar konten-konten negatif dan juga cyberbullying, terus adanya penipuan kayak gitu. Akhirnya pemerintah ini menetapkan salah satu kebijakan untuk melindungi anak-anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini merupakan turunan dari kebijakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik perlindungan anak atau biasa disingkat dengan PP-PIMAS. Kebijakan ini ternyata memiliki sumber dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Pada tahap awalnya, kebijakan ini itu akan memblokir platform media sosial yang berisiko tinggi seperti Instagram, terus ada juga TikTok, seperti X, Threads, dan lain-lain. Setelah memblokir semua, pemerintah ini mewajibkan untuk penyelenggara sistem elektronik ini memverifikasi usia pengguna media sosial ini. Jadi anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa mendaftarkan akun mereka kepada media sosial yang berisiko tinggi ini. Tentu dengan adanya kebijakan ini memberikan banyak dampak positif, itu tentang anak lebih banyak waktu bersama orang tua, bersama lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, ini sangat didukung penuh, peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini sangat didukung penuh oleh pemerintah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kebijakan ini itu dibuat karena khawatirnya pemerintah terhadap anak-anak di bawah 16 tahun tentang terpaparnya dari konten negatif, cyberbullying, dan lain-lain. Oleh karena itu dibentuklah peraturan ini, kebijakan ini melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Tentu kebijakan ini sangat bermanfaat karena sebenarnya kebijakan ini tidak melarang anak untuk mengenal tentang teknologi, namun hanya membatasi mereka dalam menggunakan sosial media yang berisiko tinggi. Kebijakan ini itu dimulai pada tanggal 28 Maret 2026 secara bertahap. Nah, teman-teman, tadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan nih tentang latar belakang kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Sekarang saya akan menganalisis kebijakan tersebut dengan model incremental. Sesuai yang kalian sudah ketahui nih, model incremental itu kan pembuatan kebijakan dengan cara yang bertahap-tahap, dengan berangsur-angsur tanpa langsung secara drastis gitu. Selain itu juga mereka menjadikan kebijakan sebelumnya itu sebagai sumber pertama mereka gitu. Jadi mereka menggunakan kebijakan sebelumnya namun tetap ada perubahan, entah itu ada penambahan atau pengurangan dari kebijakan tersebut. Dalam kebijakan ini atau kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini, tadi kan sudah saya jelaskan tentang bahayanya media sosial bagi anak di bawah 16 tahun itu. Maka pemerintah ini membuatlah peraturan seperti itu, membuatlah kebijakan seperti itu. Nah, terus kebijakan ini itu dalam website resminya Kementerian Komunikasi dan Digital itu berkata bahwa kebijakan ini tidak bisa langsung diterapkan secara drastis, namun diterapkan secara bertahap sampai pada puncaknya gitu. Nah, tahap-tahapnya itu apa saja? Tahap yang pertama itu adalah dia memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap orang tua maupun anak tentang bahayanya ruang digital. Terus yang kedua itu mereka akan memverifikasi usia dalam menggunakan platform media sosial yang berisiko tinggi. Terus yang ketiga itu dengan menonaktifkan beberapa media sosial berisiko tinggi. Itu saya sudah jelaskan itu tentang Instagram, X, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Terus yang terakhir ini puncaknya yaitu mereka atau pemerintah ini dapat menonaktifkan secara keseluruhan dari media sosial atau platform media sosial yang berisiko tinggi. Jadi setelah bertahap ini pada akhirnya mereka akan menonaktifkan secara penuh. Itu teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak 16 di bawah 16 tahun ini sudah menerapkan model incremental, itu model pembuatan kebijakan secara bertahap. Lanjut, kita masuk ke dalam aktor siapa saja yang terlibat, terus bagaimana komprominya, dan bagaimana tahapan-tahapan dalam kebijakan ini. Aktor yang pertama itu adalah aktor pemerintah, tentunya ada Kementerian Komunikasi dan Digital karena mereka lah yang membuat kebijakan ini. Terus adanya dukungan dari DPR, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terus adanya aktor pelaksana yaitu penyelenggaraan sistem elektronik dan adanya platform media sosial yang membuat sistem verifikasi usia. Terus yang ketiga adanya aktor masyarakat, yaitu di mana orang tua dan juga masyarakat sekitar dan juga lembaga pendidikan itu mendukung penuh dari kebijakan ini. Terus bagaimana komprominya? Komprominya karena kebijakan ini dilakukan secara berangsur-angsur, maka ada kompromi waktu. Jadi anak akan menyesuaikan kebijakan ini dengan secara bertahap. Terus adanya kebijakan ini itu pemerintah tidak melarang secara penuh anak mengenal teknologi, namun mereka hanya membatasi terhadap media sosial yang memiliki risiko sangat tinggi. Jadi ini adanya kebebasan dan perlindungan anak, adanya
kompromi dari kebebasan dan juga perlindungan anak seperti itu. Terus adanya kompromi teknis, yaitu dengan adanya verifikasi usia dalam menggunakan media sosial berisiko tinggi. Nah, yang terakhir itu bagaimana tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah sosialisasi. Sosialisasi ini sudah dilangsungkan sejak Maret 2025 kepada orang tua dan juga masyarakat sekitar. Terus yang kedua itu adanya tahapan verifikasi usia. Jadi platform media sosial ini membuat verifikasi usia dengan mencantumkan data tahun atau tanggal lahir kita. Jadi anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa menggunakan atau mengakses media sosial yang berisiko tinggi. Terus yang terakhir itu adalah tahapan menonaktifkan media sosial yang berisiko tinggi. Ini tahapan yang terakhir adalah tahapan puncaknya, karena mereka akan menonaktifkan media sosial yang berisiko tinggi secara penuh, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam faktor pendukung dan juga faktor hambatan dari kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Terus, faktor pendukung yang pertama itu adanya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya konten negatif dari media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Terus yang kedua itu adanya regulasi yang kuat, yaitu peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Yang ketiga, ini adanya dukungan dari instansi lain seperti DPR, terus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus adanya Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terakhir itu adanya edukasi bagi anak maupun juga orang tua terkait tumbuh anak siap. Terus apa aja faktor penghambat dari kebijakan ini? Yang pertama itu anak sekarang itu kan pasti memiliki kecanduan terhadap gadget. Jadi sangat susah untuk menghilangkan kecanduan tersebut. Terus yang kedua itu adanya lemahnya sistem verifikasi usia. Jadi kalau misalkan anak ini memasuki data usianya, mereka bisa memanipulasi usia mereka. Terus yang terakhir itu adanya lemahnya dalam pengawasan anak dalam bermedia sosial. Jadi tidak ada sanksi tegas bagi anak yang melanggar kebijakan tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan kritis terkait kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan menggunakan model incremental. Model incremental itu sendiri merupakan pembuatan kebijakan secara bertahap dan menjadikan kebijakan sebelumnya sebagai acuan dengan adanya perubahan sedikit. Jadi, implementasi model incremental di Indonesia itu adalah kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Sesuai yang sudah kalian ketahui bahwa kebijakan ini dibentuk dalam upaya melindungi anak dari paparan konten negatif dari media sosial yang berisiko tinggi itu. Kebijakan ini tentu berdasarkan dari aturan yang kuat, itu adanya peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Kebijakan ini dimulai pada tanggal 28 Maret 2026. Ini dilakukan secara bertahap dengan tahapan yang pertama itu adalah penonaktifkan media sosial yang berisiko tinggi seperti Instagram, TikTok, X-Threads, dan lain-lain. Terus bagaimana dengan rekomendasinya? Nah, rekomendasinya yang pertama itu adalah dengan memberikan sanksi yang tegas, entah itu sanksi tertulis maupun denda bagi anak di bawah 16 tahun yang masih melanggar kebijakan tersebut. Terus yang kedua, itu adalah memperketat pengawasan dalam anak terkait menggunakan media sosial gitu. Terus adanya penguatan sistem dari verifikasi usia. Jadi bisa digantikan dengan pengenalan wajah atau Face ID atau biometrik gitu. Terus adanya pengawasan juga dari orang tua gitu, dan juga dari lembaga pendidikan. Jadi kebijakan ini tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya integrasi dari banyaknya instansi dan juga lembaga-lembaga masyarakat seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas worksheet dari Sistem Administrasi Negara Indonesia. Soal yang nomor pertama, itu adalah jelaskan konsep dasar model incremental. Jadi model incremental ini pertama kali dikenalkan oleh Charles Lindblom dalam bukunya yang berjudul The Science of Modern Truth pada tahun 1959. Nah, model incremental ini menjelaskan bahwa mereka menjadikan kebijakan sebelumnya itu sebagai acuan mereka dalam membuat kebijakan baru. Tentunya akan ada perubahan sedikit, baik itu penambahan ataupun pengurangan dalam kebijakan baru tersebut. Nah, model incremental ini juga menjelaskan mereka akan menerapkan atau memberlakukan kebijakan itu secara bertahap. Jadi mereka memiliki tahapan-tahapan dalam memberlakukannya. Nah, hal ini tentu dapat mengurangi resiko yang besar. Terus, model incremental ini juga memiliki kompromi antar aktor. Jadi mereka saling berintegrasi agar mencapai tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Terus, soal nomor 2 itu adalah apa kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihan dari model incremental ini yang pertama tentu mengurangi resiko dan juga mengurangi biaya. Terus yang kedua itu lebih realistis karena pada kenyataannya para pembuat kebijakan ini kan mereka tidak memiliki waktu yang banyak, terus kurang dalam kecakapan dan juga butuh analisis yang lebih besar. Oleh karena itu mereka membuat kebijakan baru itu dengan mencontoh kebijakan sebelumnya. Terus mereka juga stabil, perubahannya itu stabil karena mereka kebijakan ini diterapkan secara bertahap dan juga menggunakan kebijakan sebelumnya sebagai acuan. Terus apa saja kelemahannya? Kelemahannya tentu ini mereka hanya bisa menggunakan model incremental apabila masalah tersebut secara rutin, sifatnya rutin gitu. Jadi mereka tidak bisa membuat kebijakan ini dengan menggunakan model incremental apabila masalah tersebut memiliki krisis yang lebih besar. Dan terus kelemahannya tidak bisa menangani masalah dengan krisis yang lebih besar. Terus lambatnya dalam penanganan
masalah yang krisis lebih besar itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya inovatif, karena mereka kan mengambil kebijakan sebelumnya dalam membuat kebijakan baru seperti itu. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3, yaitu tentang analisis satu kebijakan publik di Indonesia dengan incrementalism. Jadi kebijakan publik itu adalah kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nah, kebijakan ini itu dibuat dalam upaya melindungi anak dari paparan konten negatif dari media sosial. Nah, kebijakan ini berdasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025, yaitu tentang PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Tunggu Anak Siap. Nah, kebijakan ini menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bertahap-tahap, yaitu sesuai dengan model incremental. Tahapan itu yang pertama adanya edukasi kepada masyarakat bahwa beginilah bahayanya dari konten negatif dari media sosial. Terus yang kedua itu adalah menonaktifkan beberapa media sosial yang berisiko tinggi. Terus yang ketiga itu ada memverifikasi usia dalam penggunaan media sosial yang berisiko tinggi, seperti itu. Kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu faktor apa yang memengaruhi proses incremental dalam kebijakan tersebut. Jadi kebijakan ini dibuat karena adanya masukan dari beberapa masyarakat bahwa banyak anak di bawah 16 tahun ini yang sudah terpapar dari konten negatif di media sosial. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan tersebut. Terus kebijakan ini juga berdasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025. Nah, hal ini tuh sudah sesuai sekali dengan model incremental karena mengikuti kebijakan sebelumnya dan merubah sedikit. Terus, kebijakan ini juga memiliki tahapan-tahapan dalam penerapannya. Itu yang pertama adalah tahapan edukasi, terus yang kedua adanya tahapan penonaktifkan akun media sosial yang berisiko tinggi, terus yang terakhir itu adalah verifikasi usia dalam menggunakan media sosial. Nah, itu juga mereka memiliki aktor penting dalam pembuatan kebijakan tersebut. Itu seperti DPR, terus komunikasi digital dan Kementerian Komunikasi dan Digital, terus ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus ada juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini tentu sudah sesuai dengan model incremental. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.